Ini apa? Enak peluk-pelukannya. BTW itu rambut Jule makin menyala aja, bos. Pantesan aja selama ini gak pernah kelihatan. Ternyata ngumpetnya di laut toh. Jadi Ariel. Kayaknya si Jule ini maunya ingin trio macan ya. Media sosial kembali dihebohkan oleh skandal perselingkuhan yang menyeret Julia Prastini alias Jule, yang kini dituding merusak rumah tangga teman dekatnya sendiri, TikToker Malaysia Alia Balkis atau Aya, dan suaminya Yusman Kusuma atau Yuka. Kabar ini mengejutkan publik karena Jule dan Aya adalah teman dekat, dan Aya baru menikah dengan Yuka pada Juni 2025. Rumor ini mencuat setelah Aya mengunggah konten yang memancing spekulasi, kemudian membagikan bukti lebih mengejutkan di media sosial. Aya mengunggah sebuah foto yang diduga kuat memperlihatkan Jule bersama Yuka berada di dalam mobil, disertai sindiran pedas semoga bahagia. Aya merasa sangat dihianati dan tidak menyangka Jule tega berselingkuh dengan suaminya sendiri. Apalagi Jule juga pernah diisukan berselingkuh saat masih menjadi istri Daehun, hingga berujung pada perceraian mereka pada Desember 2025. Bukti lain yang ditemukan Aya adalah nama Jule disamarkan menjadi Zaki di ponsel Yuka, yang membuat Aya menangis dan membanting ponselnya karena merasa dihianati oleh orang terdekat. Guys, Aya tak tahu lagi. Kamu udah nggak perlu klarifikasi apa-apa, Yuka. Stop it dengan baca skrip kamu tu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ada hamba Allah yang bagi tahu dekat Aya. Apa ni? Apa ni? Kawan apa ni? Kawan apa ni? Putri. Parah sih. Ini kawan apa ni? Zaki juga. Berarti ini yang videoin siapa ya kira-kira? Coba. Siapa yang video ini? Dia setega ini loh. Setega ini, astagfirullahaladzim. Dah. Ayah. Ayah. Dah. Enggak. Ayah pasti dapat yang terbaik. Aku Ini ya. Astagfirullahaladzim, Ayah. Astagfirullahaladzim, tega banget je kamu. Ayah udah ikhlas kok. Tak apa, semoga bahagia dan good luck. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jule lagi. Promo Gucang 12-12 lo. Gantian dong. Kan gue juga pengen. Kata gue si Jule semua negara dicobain. World tour kali si Jule. Gantian. Jangan lu terus. Ayo yang lain nih ngantri nih. Jule lagi. Woi Yuka, lu makan tuh klarifikasi. Ini apa? Ini apa? Enak peluk-pelukannya. BTW itu rambut Jule makin menyala aja, bos. Pantesanan aja selama ini gak pernah kelihatan. Ternyata ngumpetnya di laut toh. Jadi Ariel. Kayaknya si Jule ini maunya ingin trio macan ya. Sumpah lu keterlaluan banget Jule. Udahlah si Daehun diselingkuhin sama si Sapri. Terus sekarang selingkuh lagi sama pacar sahabatnya sendiri. Sumpah gue speechless banget Jule. Seobral itu kah? Itu lagi si Yuka. Bisa-bisanya diselingkuh sama pacar sahabatnya sendiri. Jule itu anaknya udah 3 Yuka. Dan lu tahu kan baru-baru ini dia habis ketahuan selingkuh sama si Sapri. Nah, harusnya lu mikir tuh di situ. Ya susah sih kalau udah saling cinta mah. Pantesan aja Yuka akhir-akhir ini suka boxing ya kan. Ternyata ada misi bawah tanah, guys. Dia mau nikung si Sapri itu. Dan bener aja si Sapri ketikung kan. Kisah cinta terlarang dari si Jule part 2. Nah sekarang ini lagi rame nih, kembali lagi diobrolkan bahwa si Jule itu kembali melakukan kisah cinta terlarang dengan salah seorang influencer yang katanya dari negeri jiran. Namun ini sepertinya si wanitanya dan prianya kayaknya dari Jakarta juga. Dan kalau kita telisik informasinya,
Sumbernya itu berasal dari salah seorang wanita influencer dari negeri jiran di Malaysia yang mengaku itu merupakan istri dari selingkuhannya si Jule ini tadi, yang merasa bahwa selama ini dia sudah dibohongi dengan memperlihatkan layar yang tadinya itu nomor dari si Jule itu diganti dengan nama Jaki. Dan inilah menjadi sebuah acuan utama bahwa perselingkuhan itu terjadi. Namun ya balik lagi, kita juga masih nunggu bagaimana klarifikasi dari suaminya yang dituduh menjadi selingkuhannya si Jule ini tadi. Tapi emang kalau dilihat secara sekilas, lelaki yang saat ini diduga menjadi selingkuhannya si Jule itu ada mirip-miripnya dengan suaminya atau mungkin mantan suaminya. So gimana menurut pendapat kalian teman-teman? Dan pertanyaan gue, kemana Sapri berada? Komentar-komentar netizen bikin ngakak kita review guys. Jule kejar target banget udah. Jule, kalian pikir aku cuma segitu aja? Tidak bestie, masih ada. Aku tak akan biarkan namaku. Sapri bilang, kukira aku satu-satu. Ternyata salah satunya. Jule nggak mau. Udah diceraiin sama Daehun, masa mau diputusin? Jule bener-bener gak mau masalahnya redup. Dia gak mau kalah sama Ina. Sumpah ya Jule, lu istighfar Jule. Istighfar, astagfirullahaladzim. Beneran kita pada takbir tau gak? Fefek lu begeter mul. Istighfar Jule, istighfar. Gak bisa dia. Tersibuk tahun ini dia. Setidaknya Yuka nangisnya di Mercy, kalau aku nangisnya di warung. Daripada keliling-keliling naik motor. Takut banget bapak gue dia. Jule menolak. Capek. Juleha bukannya benerin diri malah lanjut part 2. Kemarin part 1 nyelingkuhin opa-opa bareng sama opet-opet. Sekarang part 2-nya kagak tahu selingkuhannya tuh apa. Permasalahannya nih video kagak ada positif-positifnya. Soalnya gue cuman mau gue cuman mau pengen nyap-nyap. Seiblis-iblisnya iblis masih ada Juleha di atasnya tuh. Kata gue mau iblis, mau dajjal, mau syaiton gitu ya. Itu semuanya jiper sama Juleha. Udah ninggalin suaminya, ninggalin anak-anaknya. Sekarang dia merebut kebahagiaan sahabatnya sendiri. Kata gua, lu dajjal di atas segala dajjal, Juleha. Mending kalau selingkuhannya mukanya ada mukanya. Ini kagak ada mukanya. Kata gua, Juleha, lu 2025 sibuk banget ya. Gua 2025 gini-gini aja hidup gua. Lu sibuk banget, sibuk. Lu lari dari apa sih sampai menyibukkan diri lo sesibuk itu gitu. Gua bener-bener sedih banget, bener-bener gemeter banget ngelihat Ayah nangis sehisteris itu di dalam mobil gitu loh. Padahal ya si Ayah itu kurang baik apa ke Yuka sama ke ke keluarganya gitu. Tapi gue bener-bener salut ya sama Juleha nih ya. Dihujat tidak tumbang, dipuji tidak pantas. Emang kita tuh nggak boleh ngelihat jelek-jeleknya seseorang. Kita tuh nggak boleh gampang negatif thinking sama orang. Coba deh dilihat positifnya si Juleha ini. Kagak ada kan? Terus sekarang lakinya klarifikasi. Itu bukan klarifikasi, itu pembelaan diri alias penjelasan, tuh bukan klarifikasi. Si lakinya klarifikasi katanya kagak ada hubungan apa-apa sama si Juleha gitu ya. Kalau kagak ada hubungan apa-apa, kenapa diganti nama kontaknya? Kalau Juleha tidak sebaik itu, emang Zaki lebih baik daripada Juleha? Kalau emang teman biasa, kenapa diganti namanya jadi Zaki? Gue tahu namanya si Juleha ini udah tidak baik. Nama Juleha ini sudah tidak benar. Berarti kalau diganti nama Zaki itu jadi benar dan jadi baik gitu kali ya. Terus itu klarifikasi panjang lebar kagak ada intinya. Klarifikasi lu alasannya nggak masuk logika, nggak masuk akal sehat. Mungkin karena kita yang ngedengerin tuh orang sehat. Tapi mungkin buat orang yang sakit kayak lu, masuk akal aja tuh alasan-alasan lu. Dikata kita semua bleguk apa kali ya? Lu bikin klarifikasi begitu, lu pikir seluruh TikTok ini isinya bocil apa bagaimana? Temen biasa kok diganti namanya. Aduh, ini juga kayaknya asumsi gua ya. Ini klarifikasi karena udah ketahuan part 2. Kalau kagak ketahuan lanjut part 3 dia. Atau bisa jadi ini kalau rame lanjut part 3. Kayaknya ketagihan dia nih, kayak ada star syndrome gimana gitu, kayak seneng gitu kalau
dihujat, seneng kalau namanya naik gitu loh. Itulah karena di Indonesia tidak terlalu menerapkan cancel culture. Karena nama Juleha lagi kurang baik, gue pengen mengurangi prasangka buruk. Apa hubungannya ngeganti nama Juleha jadi Zaki? Hubungannya apa? Kalau lu mikirnya begitu ya, nih, aduh lalaki ini ya satu ini. Kalau lu mikirnya begitu, mau menghindari prasangka buruk karena namanya Juleha lagi kurang baik gitu ya. Handphone itu barang pribadi. Siapa juga bakal megang handphone lu terus ngobrak-ngabrik kontak lu sampai ngubek-ngubek gitu. Siapa yang bakal ngubek-ngubek? Gak bakal ada orang ngubek-ngubek handphone lo sampai tiba-tiba dia berprasangka buruk. Kecuali lu emang sering komunikasian, lu sering chatan, lu sering teleponan. Jadinya lu takut nih kalau lagi komunikasi, lagi chatan, lagi intensif chatannya gitu ya. Lu takut tiba-tiba si Ayah ngelihat notif handphone lo gitu, makanya lo ganti namanya. Tapi kan si Ayah kan sahabatnya Juleha. Karena lo takut ketahuan, makanya lo ganti nama kontaknya dari Juleha jadi Zaki. Be smart gitu loh kalau mau cari alasan. Astagfirullahaladzim. By the way ya, Yuka di bayangan gua itu ternyata lalaki sayang. Dan dari klarifikasi lu yang bisa lu akui adalah mengganti kontak Juleha menjadi Zaki. Itu doang. Sisanya apa? Ngebelain Juleha. Itu bukan klarifikasi namanya.